mungkin beberapa media lah yang biasa digunakan yang menyangkut hal goib. Halo, balik lagi di Ngontrak, ngobrol abstrak bareng gua Hengki Agustian dan Farid Bokir. Iya. Kita kali ini kedatangan siapa nih, Cek? Siapa nih? Den Bayong. Den Bayong. Boleh. Siapa namanya? ya, selamat malam. Kenalin, gue Den Bayong. Gue diundang kesini sih sama teman-teman untuk ngebahas sedikit masalah apa tadi yang mau dibahas nih? Ya. Jadi gini deh. Agak krusial gitu nih. Iya. Gue Jadi sama sekali nggak tahu nih. Iya. Kan temen gua ini dia pengen masang susu. Susu. Iya, kurang ganteng katanya. Siapa tuh, Cek? Hah? Siapa? Lu bukannya gitu, Yong. Gimana Yong? Ya. Jadi untuk episode kali ini ya, kita mau bahas tentang pelet, susuk, dan pengasihan. Banyak ya yang Yoi, dibahas ya? banyak. Iya dong. Rugi Gua kan lah. sebagai orang awam Iya. soal hal itu ya. Nggak paham, Yong. Nih gua nanya bukan karena gua pengen pasang. Karena gua rasa gua cukup ganteng, Cik. Yang bener lu. Iya. Jadi intinya awal gua pengen tahu perbedaan dari pelet, susuk, dan pengasihan itu Pengasihan. apa sih? Yong. Oke. Mungkin di sini gue coba bedah sedikit ya. Sesuai yang gue ketahui untuk tadi apa? Pengasihan, susuk, satu lagi tadi apa yang mau diketahui? Sama Pelet. pelet. Nah, itu sebetulnya dia punya goals yang sama, gitu. Goals yang sama di mana itu hanya beda media dan beda yang dituju. Maksudnya apa sih? Tujuannya. Yes, Yoi. bisa dibilang gitu. Medianya juga beda. Medianya beda nih. Yoi. Mungkin gua akan bedah satu-satu nih buat Hmm. teman-teman di sini, dimana gua ketahui untuk susuk dulu. Susuk itu adalah satu penyatuan atau memasukkan satu benda asing ke dalam tubuh manusia. Nah, itu susuk. Nah, dimana untuk benda asing ini itu ada energinya, gitu. Contoh, ya kan, kita bilangnya susuk dengan media. Gue biasa sebutnya media ya. Medianya emas. Nah, itu bukan emas yang mungkin ada di toko emas. Oh, beda. Jadi bukan emas Yang di Purwokerto. Mas Santo itu mas lagi beda. Jadi emas di sini memang dia bentuknya emas, Hmm. tetapi memang sudah ada ritual khusus oleh yang akan memasangkan kepada satu pasien ya. Mungkin gue nyebutnya pasien ya yang Pasien, dimasang. betul. Jadi sudah ada satu amalan tertentu yang memang sudah dimasukkan di situ yang nanti akan berbentuk khodam. Nah, khodam itu yang akan menyatu di badan si pasien itu. Gunanya untuk apa sih? Ya kan, Ya, kan gitu ya. gunanya pasti. Biasa kan gitu. Gunanya untuk apa sih? Gitu masa-masa susuk. Nah, biasanya untuk susuk ini memang untuk mayoritas itu untuk daya tarik biasanya. Daya tarik. Lalu jadi sama jenis. Lu aja kalau sama jenis. Jadi tapi bukan selalu yang dibilang susuk itu selalu buat istilahnya buat daya tarik, tidak. Jadi banyak macam sebetulnya susuk itu. Sesuai kegunaan lah. Apa sih yang mau digunakan untuk apa? Contoh misalnya ada satu atlet contoh misal pemain bola. Dia akan memasang susuk pada kakinya misalnya. Nah, digunakan untuk apa? Agar kakinya itu lebih kuat saat dia dengan lawannya mengadu kaki, gitu ya kan, dan kakinya akan lebih cepat dan lebih lincah. Karena di situ betul, karena di situ ada bantuan yang namanya bantuan khodam itu. Doping tak kasat mata, Cek. Iya. Karena sudah dimasukkan. Iya, seperti itu. Oke, Nah, oke. ada pun contoh lagi untuk atlet voli. Voli. Ya, itu biasanya dia akan memasang susuk di wilayah tangannya. Di tangan berarti ya. Kenapa sih di tangan? Karena memang untuk pemain voli itu kan lebih ke tangan ya. Iya. Jadi dia Di tangan. biasa nyemes supaya cemesan itu lebih kencang atau di atas normal lah pada umumnya. Gitu. Karena memang pernah ada kejadian ini di satu tempat yang mungkin wilayahnya masih di
wilayah Sukabumi. Nah, di wilayah Sukabumi, untuk tepatnya saya tidak sebutkan ya. Iya. Gitu. Nah, jadi di sana itu ada satu turnamen ya antar kampung biasa. Nah, di situ ada yang menggunakan satu susuk salah satu pemainnya, dan itu dia melakukan smash bolanya itu hingga bolanya itu pecah. Saking dahsyatnya itu, ya kan, kekuatannya. Pecah tuh. Pecah itu bola. Palu kena dia. Nah, Bentar lagi panggil timnas itu nih. jadi bisa dibayangin dong ya. Timnas tak kasat mata. Nah, itu kayak gitu. Nah, tapi mayoritas untuk susuk ini pada umumnya dikenal untuk daya tarik untuk lawan jenis biasanya. Nah, itu yang gua tahu juga sedikit tahu. Iya. Susuk itu kayaknya ya buat menarik lawan jenis gitu. Iya, benar. Dan ternyata bukan itu doang ya. Iya. Iya. Banyak Banyak macamnya. Banyak macamnya itu. Jadi untuk lawan jenis, untuk rekan bisnis, biasanya pebisnis gitu, untuk memuluskan dia punya mungkin kerjasama atau apapun itulah. Oh, berarti bisa juga kayak untuk orang bisnis tuh dibikin buat percaya diri gitu bisa juga ya? Iya. Iya, pasti. Karena kita tidak bisa pungkiri di situ ada bantuan gaib. Gaib di situ. Betul. Jadi menyatu dengan kita. Sebetulnya menyatu sih tidak langsung, tapi kalau saya boleh bilang seperti menempel lah, selalu menempel dengan kita. Ngikutin gitu ya. Iya. Oh, seperti bilang jatuhnya kodam. Iya, Iya, betul. Pendamping. Tapi kan kalau susuk itu orangnya yang mau ya. Kalau kan pelet tuh, kalau kita bicara pelet berarti orang ngirim ke kita gitu ya. Nah, kalau tadi bilang pelet, ini beda lagi sebetulnya. Beda pelet sama susuk. Beda. Gimana Jadi, bedanya? jadi kalau untuk pelet di sini, pelet itu sebetulnya dia masuk golongan guna-guna. Oh. Nah, seperti golongannya itu masuk golongan santet, teluh. Nah, itu pelet. Jadi kalau santet, teluh itu guna-guna yang ditujukan kepada Seseorang satu anak manusia istilahnya, yang untuk menyakiti. Nah, kalau pelet untuk supaya dia mencintai. Jadi yang satu menyakiti, yang satu mencintai, tetapi sifatnya itu guna-guna. Beda dengan susuk. Jadi kalau susuk itu dipakai untuk umum. Jadi siapa yang lihat, targetnya tuh umum ya. Betul. Siapa aja yang lihat mungkin kelihatan warnanya positif gitu ya. betul. Kalau pelet ada target tertentu. Betul. Jadi lebih fokus yang dituju. Nah, dan dari jenis golongannya pun beda. Dia lebih ke guna-guna sebetulnya. Lebih Guna-guna. Karena pada umumnya pelet ini kan memang ada bermacam-macam ya. Iya. Untuk pelet. Nah, ada pelet-pelet yang memang biasa disebut misalnya ajian apa ya. Saya tidak perlu sebutkan lah ya. Iya, Itu mungkin bisa dilihat di Google ya kan. Ajian-ajian tertentu yang dimana apabila target yang dituju mungkin dia lemah secara jasmaninya, itu dampaknya memang cukup serius ya. Sampai di mana sih gitu? Kok bisa sampai segitunya mungkin kan? Iya. Jadi apabila si target ini yang dituju tidak kuat, dia bisa tanda kutip ya sampai dengan gangguan jiwa. Tergila-gila. Iya. Gitu. Nah, itu makanya digolongkan dalam guna-guna. Kenapa guna-guna? Karena sifatnya lebih banyak negatifnya. Jadi apabila contoh ya kan, abang nih ya kan, berbokir ya istilahnya, menuju wah saya suka nih sama cewek ini. Iya. Nah, cewek ini dulu sombong sama saya. Ditinggal nikah, Bang. Ditinggal nikah. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Ada dendam di sini kan, ditinggal ya kan. Setelah itu abang pelet. Setelah abang pelet, dia mau sama abang. Nah, abang sebetulnya bukan cinta lagi. Itu sebetulnya motifnya udah sakit hati. Ya, itu dendam. Saat dia sudah mau, abang ibarat kata abang yang ogah-ogahan. Iya, iyalah. Sedangkan dia sudah kena dengan efek guna-guna pelet tersebut. Alhasil dia mau makan keinget abang, mau bobo keinget abang. Kan sulit kalau kayak gitu kan. Kalau itu mah ntar pribadi aja. Tapi berarti kalau susuk tuh bisa ada positif, kalau pelet nih mayoritas negatif lah ya, gitu ya. Sebetulnya tergantung tujuan ya. Tujuannya. Jadi kalau misalnya contoh memang dia betul-betul menyukai, dan memang mungkin
maaf ya, dia mungkin punya ada kekurangan ya, gitu. Tetapi dia betul-betul pengen satu sosok wanita ini, satu sosok laki-laki ini, dan dia pengen betul-betul membina satu rumah tangga, ya itu kan tujuannya baik. Iya. Ya kan? Oh, iya. Namun jadi atau tidaknya nanti dia sampai ke jenjang pernikahan itu balik lagi kan sudah jodohnya, walaupun sababianya dengan ada guna-gunanya. Jodoh lu pelet kali sih. Nah, itu seperti Pelet itu. ikan. Tapi dalam pelet itu ada pantangannya sih untuk kita yang menggunakan gitu. Oke. Untuk pelet ya, untuk Iya. pelet sebetulnya terkadang ada. Misalnya tantangannya, misalnya kalau dia biasanya kalau sudah ya, kalau misalnya nih niatnya sudah berhasil, Iya. gitu ya kan, misalnya sudah ibarat kata yang dituju nih udah oke, udah ditangkap Udah lah, dapet nih, udah dapet iya, nih, iya, gitu kan. Benar. Biasanya ada satu notis gitu kan kepada si pelaku ini bahwa nanti kalau dia sudah begini, kamu jangan pernah melakukan ini. Contoh misalnya saat nanti dia sudah menjadi pasanganmu, jangan pernah kamu ucapkan apa kepada dia, ya kan, walaupun kamu sedang emosi, gitu, karena mungkin dampaknya bisa ingatan dia akan kembali. Ingatan dia kembali. Jadi ingatan dia kembali itu dia seperti kayak gimana ya, habis mimpi gitu kan. Iya. Jadi kok pas gue udah nikah ya gitu. Pas di pelet ternyata kayak Ariel Noah. Nah, Pas sadar, buset kalah gondang gitu. nah bisa begitu. Siapa nih? Bisa begitu. Kayak gitu. Gitu. Ya, itu seperti itu. Berarti ada pantangannya juga gitu. Ada, tetapi tidak semua ya. Tidak semua. Nah, memang mayoritas pada saat ini, nah, pelet ini kan ada sifatnya yang kita bisa bilang itu beli, Hah? ada yang memang dia melakukan karena dia bisa, dia punya ilmunya. Punya ilmunya gitu ya. Ilmu sendiri. Betul. Nggak perlu nyari di allshop berarti. Nah, Kata ada di marketplace. itu kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya yang beli, ya kan, nanti kan dia ada yang namanya penajamnya seperti apa, nanti dia akan dinotis jangan begini. Tapi sih biasanya kalau untuk pelet sih minim, karena dia sudah gimana ya? Kalau saya boleh bilang atau gue boleh bilang gini sih, lu misalnya gue nih yang mau masangin atau yang membantu lu untuk melet ya, gue udah punya puasanya, gue udah punya ajiannya, gitu. Jadi gue udah nebus, gue yang nebus, habis itu lu beli sama gue. Jadi lu udah terima matang aja instan. beres gitu. Nah, gitu. Lebih ke situ sih. Nah, terus kalau pengasihan itu gimana, Yong? Nah, ini nih uniknya nih kalau pengasihan. Nah, banyak yang memang pada umumnya nih teman-teman ini tidak bisa membedakan mana yang pengasihan, mana yang susuk. Jadi semua yang sifatnya walaupun tuh fungsinya sama loh, ya kan, bisa mendekati lah, sama lah bisa saya bilang. Tetapi banyak yang bilang itu pengasihan sudah dianggap susuk. Saat ada yang dia mengisi pengasihan atau dia pakai pengasihan, dibilangnya disebutnya, oh lu pakai susuk. Nah, itu bedanya di mana sih gitu kan? Pasti pertanyaannya gitu, bedanya di mana? Jadi kalau susuk dan pengasihan ini memang berbeda. Kalau susuk ini kan itu ada medianya, media benda padat, yang mana benda padat itu akan disatukan atau dimasukkan ke dalam tubuh kita. Yang dimana di dalam benda padat itu sudah ada khodamnya. Oke. Nah, kalau pengasihan ini dia sifatnya itu ilmu. Seperti gue punya ilmu, ya kan? Gue transfer ilmu gue ke lu. Gitu. Jadi gue seperti ngasih ilmu. Jadi gue udah puasain, gitu kan? Gue udah punya amalannya. Jadi sifatnya kayak amalan, ya kan? Amalan yang dimana saat gue udah mengamalkan, udah gue tebus itu sampai gue udah hatam lah, bisa dibilang udah hatam untuk ajian itu atau amalan itu. Nah, itu gue bisa memberikan ilmu itu kepada siapapun yang membutuhkan. Berarti jatuhnya nggak perlu media padat gitu ya? Tidak. Biasanya kalau untuk pengasihan ini biasa air putih, air kelapa, susu putih, biasanya kayak gitu sih. Lebih ke ya biasa sih, karena di situ nanti akan diisi bacaan amalan doanya oleh si siapa ya, bisa dibilang si pemilik lah ya, si pemilik
untuk media contoh misalnya ini air putih, contoh gue pemiliknya, gue akan bacakan siapa yang mau di pasiennya siapa, gue anggap pasien ya, pasiennya misalnya lu bang istilahnya, nah gue akan sebutin, gue akan baca di sini, nah medianya dari sini. Jadi gue tidak memasukkan paksa ke dalam tubuh, tapi secara seperti lu minum biasa aja gitu. Iya. Nah gitu. Nah balik lagi, itu yang membedakan, itu yang gue tahu ya, yang membedakan susuk dengan pengasihan. Tapi secara fungsi sebetulnya sama, mendekati sama lah. sama. Iya. Tapi memang kalau kita bicara hasil, memang lebih tajam itu susuk. Ya, gitu. Orang ada di sikir, susuk. Karena itu dipaksakan masuk, gitu. Jadi kayak benda padat dipaksakan masuk, seperti itu. Tetapi kalau misalnya pengasihan, nah itu dia sifatnya kan nggak ada benda padat yang dimasukkan. Transfer doang. Betul. Kayak lu nomor rekening gua kan sering tuh. Pengasihan. Pantes istri pada tergila-gila sama suami, Cek. Iya. Udah kena susuk, Cek. Kesusuk tuh, Cek tuh. Gua nggak ikut-ikutan. Kalau jomblo ya. Berarti Dengar-dengar aja. Berarti emang intinya dari tiga itu apa semuanya harus dipelajari ya, ada pembelajarannya gitu ya. Setidaknya kita mesti tahu dulu. Terkadang kan ada yang memang si pasien itu butuh, ya kan, butuh, tapi dia sebetulnya nggak tahu, sebetulnya dia tidak tahu membedakan mana susuk, mana asihan, mana pelet, gitu loh. Khawatir itu akan jadi salah, gitu. Dia fungsinya contoh, dia pengen untuk bisnis, gitu. Dia pakainya pelet, misalnya. Bisa-bisa aja, tapi alhasil bisa jadi malah rekan bisnis itu kalau itu lawan jenis malah jadi suka, yang bisnisnya dapat jadi suka. Nah bahayanya, ya kan, tujuan awalnya dia nanti akan meleset, gitu loh. Iya Gitu. benar. Kan mestinya kan dia menggunakan pengasihan supaya si lawan bisnisnya atau teman bisnisnya itu jadi suka berbisnis sama dia, senang sama dia, gitu loh. Tapi dari ketiga hal tersebut nih, pasti kan di zaman dulu sama sekarang ada perbedaan. Pasti. Iya. Maksudnya kayaknya hal-hal kayak gitu kesannya lebih kuat di zaman dulu, Cek. Iya. Gitu. Bisa Di dibilang. zaman sekarang kan istilahnya banyak orang yang modern nih. Iya. Nah, kira-kira masih banyak gak tuh yang kira-kira nih sepengetahuan lu masih banyak kayak yang pakai hal-hal kayak begitu gitu? Sepengetahuan gue ya, Iya. banyak. Banyak. Dan memang terkadang itu memang si pemakai-pemakai ini berkamuflase sebetulnya, seolah-olah mereka tidak kenal begituan, tapi ternyata isinya tuh penuh. Isinya penuh. Iya. Cek. Betul. Gitu. Lu kali. Jangan-jangan nih abang-abang ini juga ada nih, gitu kan? Aduh, begituan, Cek. Kalau kata anak zaman sekarang mah udah nggak zaman gitu. Nah, Tapi itu dia. tapi sebenarnya malah banyak ya. Masih banyak. Banyak. Apalagi untuk pebisnis itu banyak. Nah, simpel ya. Gimana sebelum lagi Gitu kan. Contoh case gini nih, yang mungkin orang awam pun kalau dia suka ada nih kayak dangdutan tuh, Iya. yang ada biduan. Nah biasanya itu kan, ya saya tidak bilang semua biduan, tidak, tapi memang ada Beberapa. ya kan yang menggunakan apa ya namanya, susuk. Untuk apa sih? Ya karena di situ kan untuk menarikkan, supaya joget, supaya dia buang uang tuh nggak sayang, udah lupa lah sama yang dia mau, pokoknya ada di situ buang semua, ya kan. Nah sebetulnya gampang sih bedainnya, yang memang dia ada susuknya dan yang memang dia tidak polos. Kira-kira orang umum bisa melihat nggak nih? Bisa aja. Ya. Oh bisa. Nih misalkan si Bacek pakai susuk nggak gitu? Iya bisa. Simpel lagi nih. Jangan kalau untuk awam, jangan melihat orang yang sudah kenal, itu susah. Tapi lihat lawan jenis, contoh kayak biduan, ya kan, saat dia nyanyi, lu lihat nih bang, lu lihat pertama itu aslinya dia. Paham maksud gue? Pertama kali ngeliat itu aslinya nggak? Saat lu bilang gini, wah jelek, apa jelek lah, gendut lah atau apalah, ceking lah dan sebagainya, ya kan. Pesek lah atau apalah istilahnya ya, gitu. Pokoknya
walaupun sebetulnya kayak gendut itu bukan berarti jelek juga, itu ya kan. Ceking atau kurus juga bukan berarti jelek, itu lebih ke apa ya? Pokoknya nggak suka lah, awalnya nggak suka lah gitu. Tergantung selera masing-masing lah. Selera masing-masing ya. Pada saat awal lo lihat dan lo nggak suka, ya itulah itu yang aslinya dia. Aslinya dia Iya. pas kita awal ngeliat. Iya, itu aslinya dia. Oh, iya. Nanti pada saat lu udah bilang misalnya lu celoteh nih ke temen lu, gue gak suka tuh ngeliat videoan itu, istilahnya ya, atau ngeliat cewek itu gue gak suka. Tapi pada saat lu ngeliat lagi, nah lu akan beda nih. Tapi sebetulnya lumayan juga sih. Nah, Buset. Kok semok cek? Nah. Demplon bener ini. Nah. Padahal pertamanya enggak, Kayak gitu. pas ngeliat yang kedua itu udah mulai beda. Tapi lumayan juga sih sebetulnya gitu ya kan. Cuman ini aja sih sebetulnya lumayan tuh. Lu lihat ketiga ya kan, lumayan juga sih sebetulnya. Nyawer lah. Nah, gitu sih. ada repot nggak? Jadi pandangan pertama dan sampai dengan selanjutnya itu akan berubah. Yang tadinya mungkin awal lu nggak suka banget, bisa jadi sebetulnya cakep sih itu. Cuma sebetulnya cakep, lama-lama cakep lah itu mah, itu mana gitu loh. Itu kayak gitu. Betul, Cek. Nah, itu contoh yang misalnya dia pakai susu misalnya. Tapi menurut lo nih, hal-hal kayak begitu. Contoh nih kalau menurut gua yang kesannya negatif kan pelet ya. Ya. Kayaknya ya, menurut gua ya. Betul. Kita sebagai orang awam bisa nggak kita menghindari? Contohnya nih, ada cewek cakep pengen melet gua, Cek. Gitu kan? Hampir kopi lu tuh, Pak. Kita gak ada yang tahu nih. Gitu kan, ada cewek cakep mau melet gua. Tapi gua pengen menghindari, Cek, gitu loh maksud gua. Jadi lu pengen banget dipelet nih ya? Misalkan targetnya gua dipelet. Wah, gua takut dipelet aja nih, gitu kan. Cara gua menghindarinya kira-kira ada nggak? Kali ini gua iya aja dah. Sebetulnya simpel sih, balik lagi ke individu masing-masing. Iya. Saat kita tahu ada yang suka dengan kita dan kita tidak suka dengan dia, khususnya lawan jenis ya, Iya. baik laki-laki maupun perempuan, itu tetaplah bersikap baik, tetap ramah, jangan sombong. Karena biasanya satu orang itu dia memelet, ada rasa sakit hati, Rasa dendam gitu ya. sombong banget sih. Maksudnya orang nih cakep kagak lu, Iya. pelet lu gitu kan. Nah, cowok sombong banget sih, cakep dikit aja udah sombong. Nah, Tapi nih, Yong, lu sendiri nih sebenarnya bisa nggak? Dan ada bisa nggak? mungkin kalau gue bicara bisa ya gue tahu. Tapi kalau bicara bisa itu kan dia ada kapasitas ya. Oke. Nah, jadi kapasitas bisa itu kan nggak ada acuannya nih. Betul. Saat gue bilang gue nggak bisa, ya kan gue bilang gue nggak bisa, Cek. Tetapi lu levelnya di bawah gue, lu akan bilang gue bisa. Iya. Tapi saat gue bilang gue bisa, tapi lu level lu di atas gue lebih bisa, lu akan bilang dia mah belum bisa. Oh, paham. Nah, maksud gue ya. Oh iya, gue ngerti. Jadi ya kita ada levelannya. Ada levelannya juga ya berarti ya. Iya, kan gitu. Jadi tapi kalau untuk membuktikan, gue sudah membuktikan. Oh gitu. Mungkin memang gue suka dengan hal kayak gini, mendalami itu udah cukup lama. Mungkin SMP ya. Dari Oh iya, SMP. ngomong-ngomong yang belum tahu, Bayong ini kawan kita ya, Cek ya? Iya, betul. Kawan kita udah lama, dia nih sering ngulik hal-hal yang kayak bawa berbau-bau klinik lah. klinik ya. Klinik. Lah ya, maksud gue berbau-bau hal klinik nih Iya. udah lama gitu maksud gue. Lama. Sampai dia tuh sampai punya apa yang lu bawa apa yang? Gue juga punya channel sih. Iya, ngomong-ngomong, Bayong juga punya channel nih di YouTube. Namanya? Namanya apa ya? Kunci Gaib Official. Buat Kunci teman-teman Gaib. bantu di subscribe juga ya Iya. channelnya Bayong nih, biar kita sama-sama naik juga. Nanti kita ini ada di bawah sini nih. ya kita banyak share pengetahuan tentang hal-hal Yang Berbau-bau klinik ya. ya, berbau-bau gaib lah itu maksud gue. Ya, mungkin ya gitulah. Mungkin gue di sini gue slow, tapi mungkin kalau gue di konten gue mungkin gue agak beda sih. Beda ya, Iya. gue lihat juga beda sih gitu. Iya benar. Kalau sini, aduh, ngeri juga kan gitu aja. Ganteng sama, Iya. aura positif sama. Dompet negatif. tapi untuk orang yang belajar hal-hal kayak gitu, maksudnya lu kan suka hal-hal kayak begitu ya Iya. udah sejak lama ya. Lama, Yong, cukup ya? lama lah.
ada nggak sih pegangan-pegangan gitu? Pegangan apa nih? Pegangan baju, pegangan pintu, ya kan? Yang jelas dong. Gue sering dengar kayak ada pegangan-pegangan ya, hal orang-orang kayak gitu kan biasanya punya pegangan sih. Orang kayak gitu. Ya lu ngerti lah maksud gue lah. Ini kayak gitunya nih ada tanda kutip nih, ya kan? To the point aja lah. Paling dihujat lah. Apa ya cek ya namanya cek ya? Oke, mungkin Ya mungkin lu paham lah maksud gue. iya ya, yang gue tahu maksud Gue kan orang awam. Iya. Jadi gini, gue juga kebetulan nih gue ada bawa beberapa media yang mungkin bisa gue kasih lihat. Apa tuh? Nah di sini gue bawa